banyak sekali hewan-hewan kecil, walaupun kecil tapi bahaya. Nah, ini dia perawatan rahasia perempuan di Desa Winangun. Jadi, daun cabai sama daun klowo itu dijadikan lulur. Makanan yang kita bikin kali ini namanya haluah. Rasanya manis banget. Yang kita mau ambil tuh yang ukurannya besar. Gunung Karangetang berdiri gagah di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro. Karangetang termasuk gunung berapi aktif yang dikenal karena frekuensi erupsi tinggi. Namun, hanya 3 km dari kawah, ada detak kehidupan di Desa Winangun, desa yang berpotensi terdampak bahaya dari aktivitas Karangetang. Saya naik aja ya Pak ya. Nah, jadi kali ini saya akan menuju desa tertinggi dan terdekat dengan Gunung Karangetang di Pulau Siau. Cuman sebelum itu, untuk ke desa itu saya harus naikin transportasi umum yang ada di sini, namanya Oto. Misi Bang, ikut ya. Perjalanan menempuh sekitar 30 menit. Saya juga melewati jalan yang pernah menjadi jalur lava pijar. Tidak heran, jalannya bergelombang. Nah, ini jalannya udah mulai kerasa goyang-goyang ya. Karena ini dulunya jalur ini itu bekas jalur lahar saat erupsi dulu. Ini akhirnya saya sudah sampai ke titik terakhir kendaraan roda 4 menuju Desa Winangun. Sekarang sama tim akan melanjutkan perjalanan dengan kendaraan roda 2. Jalan memang sudah bagus, tapi dalam kondisi hujan atau setelahnya, tentu ini sangat beresiko karena licin dan beberapa titik dipenuhi dengan lumut. Motor menjadi kendaraan yang pas untuk menuju Kampung Winangun. Perjalanan dimulai. Di awal, saya sudah disuguhi tanjakan dengan kemiringan mencapai 45 derajat. Nah, ini bisa dilihat samping itu jurang ya. Semakin ke atas, saya mulai melihat banyak rumah warga. Kita lihat dulu Bang ini. Aduh. Oh iya, Bang lagi ngapain? Istirahat? Lagi istirahat. Aduh. Ini saya lagi di jalan, gak sengaja nemu abangnya. Abang bawa apa aja ini ya? Ampun gedenya. Bawa kursi. Buat ke atas? Iya. Desa Winangun. Winangun. Ya ampun, saya lagi jalan ke atas nggak sengaja nemu abangnya lagi istirahat bawa barang sebesar ini. Dan ini mau dibawa ke desa yang mau saya datengin. Bang, ini berat kan? Saya melanjutkan perjalanan. Warga yang membawa barang juga turut melesat dengan cepat. Tanjakan demi tanjakan dilalui, seolah seperti tidak ada beban. Seperti itulah gambaran bagaimana masyarakat Winangun memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka yang didapat di luar kampung. Suhunya udah mulai kerasa dingin ya. Ini kabutnya mulai turun sama hujan juga gerimis. Kampung Winangun berada di Kecamatan Siau Barat Utara, menjadi kampung tertinggi di kaki Gunung Karangetang. Di sini tinggal 96 kepala keluarga dengan 87 rumah yang jaraknya tidak selalu berdekatan. Saya ingin mengikuti satu keluarga yang memanfaatkan hasil alam untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kali ini saya mau ikut kegiatan salah satu keluarga di Desa Winangun, yaitu pergi ke ladang untuk mencari kelapa. Yang mana jadinya, Pak? Jaring dipasang di sekeliling pohon kelapa yang akan diambil buahnya. Ditancapkan ke tanah dengan besi yang sudah dipasang di pinggir jaring. Nah, jadi jaring-jaring ini itu dipasang di bagian bawah kelapa-kelapanya. Jadi saat diambil,
dia jatuhnya nggak turun ke bawah. Buat nahan kan, Pak? Iya, iya. Tuh, ini kuat. Sebelah sana lagi. Nah, ini dari tadi selama saya masang, saya dengar ada bunyi gemuruh gitu, tapi kata bapaknya itu ternyata dari Gunung Karangetang. Ya, kemungkinan erupsi, Bapak ya? Iya, biasa-biasa itu, Bu. Itu tidak apa-apa? Itu gunung. Nggak apa-apa tapi Pak, aman? Enggak apa-apa, biasa itu sudah. Biasa? Aman. Lihat kotoran. Seperti inilah kehidupan sehari-hari warga kampung Winangun. Terbiasa mendengar gemuruh dari aktivitas Gunung Karangetang, bahkan merasakan gempa. Warga senantiasa siaga kala Karangetang erupsi, karena jalur lavanya melewati kampung ini. Oke, sudah bisa ngambil sekarang berarti kelapanya ya? Oke, kita minggir dulu berarti Ibu ya? Ah, bahaya nih kalau kena kepala. Kelapa punya peran penting di sini. Mulai dari mata pencaharian, makanan, hingga olahan minyak rumahan. Oh, tadi Bapak. Katanya hati-hati, Pak. Aduh. Betul ternyata licin. Jaring terbukti efektif menjaga kelapa yang dipetik agar tidak jatuh ke jurang. Wow, segarnya. Yang manjat minum duluan, gak apa-apa. Segar tidak? Segar sekali. Hasil kampung Minang. Nah, jadi masyarakat di sini itu biasa manfaatin kelapa-kelapanya jadi minyak kelapa. Makanya kenapa dari tadi kita lebih banyak ngambilnya yang tua. Karena nantinya mau dimanfaatin buat jadi minyak kelapa. Wah, saya dibukain juga. Buat saya ini. Iya, iya. Bu, saya duluan ya. Iya. Ah, segarnya. Karena ini juga kelapa tua ya, jadi ada rasa seger, dingin. Tidak hanya kelapa, di desa ini juga tumbuh subur pohon kenari. Namun tidak mudah untuk mencapainya karena posisinya di kemiringan. Nah, ini karena posisinya di kaki gunung, jadi banyak tumbuhan liar yang tumbuh subur. Selain ada pohon kelapa, di sini juga ada pohon kenari. Kita mau ambil nanti buahnya. Dalam setahun, buah pohon kenari dapat dipanen 2 kali. Pohonnya yang menjulang hingga puluhan meter juga bisa melindungi pohon pala dari sinar matahari dan menjaga keseimbangan ekosistem. Iya, buah kenarinya. Jadi buah-buah yang udah matang itu pastinya udah jatuh ke bawah. Jadi sekarang kita tinggal ambil-ambil aja yang udah jatuh. Cuman lihat nih warnanya. Itu menyatu sama warna-warna yang ada di sini. Ada daunan sama tanah. Jadi lumayan sulit gitu kita ngambilnya. Harus teliti. Nah, jadi pohon kenari ini selain tumbuhnya liar, itu beberapa juga ada yang ditanam bertahun-tahun yang lalu sama masyarakat di sini. Karena bagi mereka ya semacam tabungan gitu. Jadi ditanam bertahun-tahun yang lalu, jadi mereka sekarang nikmatin buahnya. Nah, jadi kenari-kenari yang kita ambil mau kita masak, setelah itu kelapa yang tadi mau kita proses juga menjadi minyak. Cukup membutuhkan tenaga sampai cangkang kenari terbelah. Teksturnya renyah saat mentah, tapi bisa lebih lembut ketika diolah. Keras. Nah, jadi yang kita mau pakai itu bagian dalam bijinya kenari ini. Tuh yang warna putih. Yang ini dia. Ini nantinya mau kita masak.
Pembuatan minyak kelapa di sini menggunakan cara basah, yaitu memisahkan minyak santan hasil remasan kelapa dengan cara pemanasan. Nah, ini perasan kelapa tadi langsung aja dimasak dan kita tunggu kemungkinan 1 jam Ibu ya. Pokoknya sampai tersisa cuma minyak. Pemasakan santan sambil terus diaduk hingga minyak terpisah dan santan menjadi kecoklatan. Nah, ini sudah mulai mendidih dan ini cara buatnya tuh harus terus-terusan diaduk supaya nggak gosong gitu. Ini aja pinggir-pinggirnya udah mulai putih-putih itu ya Bu ya, harus terus-terusan diaduk. Api harus stabil agar kadar minyak keluar dengan maksimal. Nah, ini udah 1 jam kita aduk. Akhirnya minyaknya udah mulai kelihatan. Sebentar lagi jadi ya Ibu ya. Minyaknya meletup-meletup. Kena kaki. Selanjutnya, minyak yang sudah terbentuk dipisahkan dari ampas atau dikenal sebagai residu minyak. Nah, ini minyaknya udah jadi tapi belum selesai. Ampasnya tuh harus disaring dulu. Tuh, ini dia. Jadi di sini memang masyarakatnya itu membuat minyak itu skala rumahan. Jadi kalau butuh minyak mereka tinggal bikin aja. Saya pun mencoba kegunaan dari minyak kelapa ini, yaitu membuat halua kenari. Camilan manis dan gurih karena terbuat dari campuran gula merah. Nah, ini karena minyaknya udah jadi, sekarang kita masak kenarinya. Cuman katanya ini bisa dimakan sebelum digoreng ya? Mentah-mentah kayak gini. Saya mau cobain. Ini yang masih utuh bentukannya. Rasanya kayak kacang almond. Enak. Kacang kenari digoreng terlebih dulu. Setelah itu dicampur dengan gula merah. Lalu diaduk sampai kacang dan gula menggumpal. Tidak perlu waktu lama, halua dapat dinikmati. Nah, jadi makanan yang kita bikin kali ini namanya halua. Halua kenari ya? Halua kenari. Jadi kenarinya pakai gula merah. Jadi dimasaknya kenarinya dicampur sama gula merah. Dan ini udah jadi, kita taruh nampan aja ya. Rasanya manis banget. Yang tadinya kenarinya cuma hambar, dikasihin gula merah, ya pasti lebih enak ya. Manis-manis kayak gini enaknya ditemenin sama kopi biasanya ya. Halua kenari bukan sekadar makanan tradisional, tapi jadi bukti bahwa Kampung Winangun kaya akan hasil alam. Tinggal di kaki Gunung Karangetang menjadi berkah tersendiri masyarakat di sini. Tanahnya yang subur bisa ditanami banyak sekali tumbuhan, salah satunya kenari ini, menambah penghasilan masyarakat di sini. Nah, ini dia perawatan rahasia perempuan di Desa Winangun. Jadi, daun cabai sama daun klowo itu dijadikan lulur. Gimana Kak? Oh, naik ya? Iya. Oke. Jadi banyak sekali tumbuhan yang bisa dimanfaatkan di Desa Winangun ini. Salah satunya yang mau kita cari sekarang. Kalau biasanya kita bikin olahan buat makanan, cuman kali ini berbeda. Karena kita akan membuat jadi lulur. Kak, tunggu. Siapa sangka, tanaman cabai tidak hanya dimanfaatkan buahnya saja, tapi juga daunnya yang dikenal dengan daun rica. Sebenarnya untuk daun-daunnya semua bisa diambil.
Cuman karena beberapa itu sudah bolong-bolong, jadi kurang bagus dipakainya. Jadi kita ngambilnya cuma yang utuh-utuh aja. Tidak hanya daun cabai, ada satu lagi tambahan daun lain. Mudah ditemukan di sekitar pekarangan rumah dan tumbuh liar. Nah, karena daun cabainya ini masih kurang untuk dijadikan lulur, jadi kita tambahin lagi sama tumbuhan yang lain. Ini tumbuhan liar ya? Iya, Kak. Ini namanya daun lowo. Nah, jadi tumbuhan liar ini itu dia tumbuhnya di daerah yang banyak airnya, yang lembab gitu. Makanya kenapa dari tadi kita temuin di daerah bagian bawahnya pohon-pohon pisang ini. Karena kan pohon pisang tuh banyak kandungan airnya kan. Nah, ini dia perawatan rahasia perempuan di Desa Winangun. Jadi daun cabai sama daun klowo itu dijadikan lulur. Cuman pertama-tama kita mau bersihin dulu daun-daunnya. Untuk membuat lulur diperlukan tambahan beras putih yang ditumbuk halus. Untuk mengangkat sel kulit mati dan lebih bersih. Disaring ya. Nah, untuk dijadikan lulur, jadi daun-daunnya ini ditumbuk, lalu bagian airnya ini mau kita ambil. Nih. Air perasan daun dicampur dengan beras putih yang sudah ditumbuk dan langsung bisa digunakan. Nah, ini udah jadi, bisa langsung dipakai. Tuh, gampang banget kan? Pantas saja ini udah dijadikan lulur dari nenek moyang dulu, tapi masih dipertahankan sampai sekarang. Nih. Wow. Kulit mati saya langsung keluar loh. Berarti bisa hilangin komedo dong? Kalau sudah dipakai, diamkan beberapa saat, lalu bilas dengan air. Nah, ini kita udah diamkan selama 10 menit, udah kering, udah bisa dibilas berarti ya? Iya, Kak. Oke, sekarang kita mau bilas. Di mana, Kak? Sini aja ya. Sudah, aduh enak sekali rasanya tangan saya. Jadi makin halus, karena tadi kan ada butiran-butiran beras putih ya. Jadi kulit-kulit matinya hilang semua. Cuman ya pastinya ya, namanya perawatan tidak ada yang instan, jadi harus berkala. Ini tapi baru sekali pemakaian, tangan saya udah semakin kelihatan cerah sih. Tuh, wow. Kebun warga biasanya terletak jauh menembus hutan. Nah, jadi karena posisi desa ini di dataran tinggi, perbukitan, masyarakat di sini tuh selalu menyimpan cadangan makanan mereka di kebun. Nah, sekarang karena itu saya jadi penasaran pengen ikut Ibu Vera sama Kak Vio untuk ke kebun nyari kore. Sepanjang jalan bisa dijumpai banyak kore, tapi harus dipastikan apakah terdapat umbi. Ini dia korenya. Kalau saya lihat ya, ini pohon talas sih, cuman ukurannya lebih besar kayak biasanya. Cuman ini yang paling unik, ternyata ada kebiasaan ibu kalau ngambil talas itu selalu membakar kelapa dulu. Biar apa, Ibu? Biar nggak Tidak ada nyamuk? Oke, ini dari tadi sudah digigitin nyamuk. Nah, ini apinya udah nyala. Asapnya udah mulai kemana-mana ya. Ini nyamuknya juga udah mulai hilang, Ibu. Tuh, apa merah-merah ya ampun. Sekarang kita ambil aja talas. Wah, oh ini dia. Nah, ini dia korenya tuh. Wow, kayak ini juga ya. Nah, tuh. Kita sudah dapat ya dari satu pohon. Ini masih ada pohon yang lain. Kita mau ambil lagi. Cukup berarti buat kita pakai makan nanti ya. Berarti pohon yang ini udah selesai, Ibu ya? Oke. Lumayan lah kita dapat nih ya. Ini dari satu pohon kita dapat 3.
Sekarang kita coba yang itu ya. Inilah berkah alam bagi masyarakat Kampung Winangun yang tinggal di kaki gunung. Jauh dari perkotaan, tapi berlimpah sumber pangan. Berat nih. Wah, oh yang ini lebih banyak Ibu. Betul sekali kaki saya Ibu. Dari tadi nahan. Nah, jadi memang di sini itu kebunnya hampir semuanya miring Ibu ya. Nih kayak gini, miring banget. Jadi kita harus hati-hati, apalagi narik pohonnya sambil nahan kaki kayak gini supaya nggak kepleset. Karena ini udah jurang Ibu, ya. Ada tidak isinya Kak? Nggak kelihatan ya? Nah, ini dia kesusahannya kalau kita cari kore di hutan, itu kita nggak tahu yang ada isinya atau tidak. Ini Kak, belum ada isinya. Belum ada? Iya. Ntar kita cari yang lain saja. Oke. Tuh kan, ini nggak ada isinya. Padahal pohonnya udah besar loh. Iya. Lokasi yang berada di kemiringan menjadi tantangan. Terlebih, ada saja hewan berbisa yang bersembunyi. Tarik. Nah, ini kita dapat banyak. Susah ini mau pegangan. Udah Kak, cuman ini. Tidak ditinggal begitu saja. Batang kore kembali ditanam agar bisa dipanen kelak. Nah, jadi cara nanam kore ini lumayan mudah ya. Biasanya masyarakat di sini setelah ngambil korenya, itu mereka potong lagi bagian akarnya lalu ditanam lagi. Karena nanti bisa tumbuh ya? Iya. Bisa tumbuh lagi kan? Tuh. Udah semua ya? Tuh, ini udah kita kumpulin semuanya. Membutuhkan waktu 30 menit untuk bisa sampai ke rumah. Cukup menguras energi, tapi tidak bagi warga yang tinggal di sini. Bisa dibayangin ya, dari tempat kita ambil kore ke rumah ibu itu posisinya jaraknya 3 kilo. Dan itu masih yang paling dekat loh. Ada yang lebih jauh lagi, itu bisa berkilo-kilo lagi. Udah sampai ibu? Iya. Akhirnya sampai juga di rumahnya ibu. Tuh, ini baru jam 1 siang udah gelap karena kabutnya pada turun semua. Tuh. Dingin. Kerasa dingin di sini. Nah, jadi nama masakan yang mau kita buat kali ini namanya koreca. Jadi koreca itu semacam sop sayur tapi pakai kore. Dan ini kita udah mulai buat. Pertama-tama itu cara buatnya harus dibersihin dulu ya. Korenya setelah dikupas dibersihin dulu pakai air supaya lendirnya itu bersih gitu. Tuh, baru dipotong-potong seukuran ini. Bumbu yang digunakan sederhana, hanya bawang merah dan bawang putih yang dihaluskan. Api yang digunakan untuk memasak, saya ambil dari tungku pemanasan kopra yang mudah ditemukan di setiap rumah warga. Selanjutnya, bumbu ditumis dan ditambah ikan yang sudah digarami. Terakhir direbus dengan tambahan bumbu tumis. Wah, ini kuah sopnya udah jadi. Sekarang kita masak bareng korenya. Semuanya ya? Iya. Wah, panas. Nah, sekarang waktunya kita masukin daun bawang, bawang goreng, sama ada daun mint juga. Tuh. Semuanya ya?
Bukan hanya kehangatan dari Koreca, tapi keramahan warganya yang membuat saya betah. Hasil alam yang melimpah membuat mereka tidak pernah kehabisan ide untuk mengolahnya. Kita coba dulu. Enak ya, Bu? Iya. Menu Koreca ini paling cocok buat makan di sini. Karena di sini udaranya dingin. Terus kita makan sop-sop hangat ini. Enak rasanya. Yang kita mau ambil tuh yang ukurannya besar. Tunggu dulu, Bang. Hampir setiap rumah di Kampung Winangun terdapat bak penampung air. Sebagai persediaan kala musim kemarau melanda. Air yang ditampung biasanya dari air hujan, sehingga membutuhkan alat untuk mengalirkan ke bak penampungan. Nah, jadi bambu-bambu liar yang tumbuh di sekitaran rumah-rumah Desa Winangun itu dimanfaatkan masyarakatnya, apalagi saat musim hujan seperti sekarang. Dan sekarang saya mau ikut nih abang-abangnya sama bapak untuk ngambil bambunya karena nantinya mereka mau pakai untuk tampung air hujan. Hampir semua tumbuhan yang dibutuhkan sehari-hari ada di kampung ini. Tapi tantangan ada saat mengambilnya. Tidak jarang dihadapkan dengan medan yang terjal juga licin. Kita milih bambunya aja kebingungan, kesusahan karena posisinya itu lumayan sulit, apalagi lihat nih, bisa dilihat kan tanahnya miring. Jadi kalau kita mau ngambil bambu yang di pojok sana bisa-bisa jatuh ke bawah. Tapi kalau kita ngambil yang bagian atas, atasnya nyangkut. Jadi kita bingung nih, yang mana baiknya kita ambil, Pak? Bambu yang diambil berukuran besar atau biasa dikenal bambu petung. Bambu ini mempunyai pertumbuhan cepat, terutama pada musim hujan atau pada tempat lembab dan dekat mata air. Nah ini jadi yang kita mau ambil tuh yang ukurannya besar. Tunggu dulu, Bang. Beberapa kali saya hampir terpeleset. Pijakan kaki begitu licin. Untung saya masih bisa menjaga keseimbangan. Wow. Nah ini selain ke tempat bambunya tadi, bawa turun bambunya juga lebih sulit lagi. Karena tadi kan sempat hujan ya. Jadi ini licin semua. Tanah-tanahnya pun jadi lumpur. Abang langsung bawa pulang? Oke. Hati-hati, Bang. Jalan menuju rumah kembali saya tempuh. Melewati tanjakan yang membuat nafas saya cukup tersengal. Oh, udah. Walaupun posisi bambu sama rumah bapaknya itu dekat, tapi jalannya nanjak-nanjak. Wah, ini bambunya berat banget lagi. Semangat, Pak! Bambu akan dipotong sesuai kebutuhan, lalu dibelah dua. Bagian buku bambunya diperhalus untuk jalur air. Bambu mempunyai sifat elastis dan ketahanan tinggi terhadap angin, sehingga sering digunakan sebagai penampung air. Tapi sifatnya yang mudah lapuk membuat bambu harus sering diganti, apalagi saat musim hujan. Nah, ini dia yang mau kita ganti. Bambu yang ini bambu sudah lama dan sudah berlumutan juga. Jadi udah waktunya Bapak Nov untuk ganti. Jadi bambu ini tuh adalah tempat menampung hujan dan ngalirin ke tong air yang ini. Nah ini dia bagian pentingnya tandon yang besar ini. Jadi masyarakat di sini tuh memang masih kesusahan air ya. Jadi mereka masih mengandalkan air hujan. Makanya kalau semisal bambu ini udah rusak, mereka harus cepat-cepat ganti. Kalau enggak ya tidak bisa kumpul airnya.